Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kivia Ababil, NIM 24 10 50 192. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, OJK itu sendiri adalah lembaga negara yang memiliki fungsi maupun tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan diantaranya ada perbankan, yang kedua ada pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada asas-asas otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama ada asas independen, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga ada kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam ada asas integritas, dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang tugas OJK, yakni tugas OJK itu sendiri ada 3. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sekitar perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, yakni mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal. Dan yang terakhir, mengukur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya. Lalu penjelasan selanjutnya yakni tentang wewenang OJK. Yang pertama ada menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, ada mengatur tentang tata cara pendapatan pengelola. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang cara pemberian sanksi. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pelindungan konsumen. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar. Dan untuk poin yang terakhir yakni ada OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan saya di awal hingga akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.